Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoirunisa Rahma dengan nomor induk mahasiswa 14026188074 akan mempraktikkan micro teaching dengan materi pokok perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Selamat menyaksikan. Soalnya Bu bentar lagi kelas nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ya Ibu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya bro, selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Rio, Bu. Kenapa dia? Nggak ada kabar, Bu. Oh, wah, kemana tuh dia? Oke, kita lanjut aja. Sebelumnya ada yang ingat pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Ya, Bu. Iya Pak, Mulia. Tentang letak dan batas negara Indonesia. Wah ya betul. Ada yang masih, yang lain masih ingat juga nggak? Masih, Bu. Masih dong. Coba kita hari ini akan membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Karena sebelumnya sudah tentang materinya tentang letak dan batas laut Indonesia, letak dan perbatasan wilayah Indonesia, ada yang bisa menjelaskan peta di sini? Coba Ibu tunjuk. Aulia. Ya, Bu. Di sebelah utara Sumatera berbatasan dengan apa saja Indonesia? Ada negara India, negara Thailand, negara Malaysia, dan negara Singapura, Bu. Ya betul. Kasih aplaus untuk Aulia. Ini mantap Aulia. Yang. Ya, dari sini kita ketahui Indonesia itu berbatasan dengan banyak negara. Pertama ada India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Selanjutnya, di materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia. Yang kedua, tentang perkembangannya. Yang ketiga ada choke points dan posisi strategis Indonesia, dan yang keempat ada ALKI. Apa itu choke points dan ALKI? Nanti kita akan bahas di slide setelahnya. Baik, Bu. Pertama, sejarah jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia. Ada 5 alur atau 5 masa. Yang pertama ada klasik, kolonialisme, orde lama, orde baru, reformasi sampai sekarang. Di masa klasik ini, pertama ada kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur laut di Asia Tenggara. Ada yang tahu pusat kerajaan Sriwijaya ada di mana? Tidak tahu. Ya tahu. Pertama itu nih, coba lihat titik-titik merah ini ada 1, 2, 3. Itu adalah pusat kekuasaan Sriwijaya. Yang di Sumatera itu ada Palembang sebagai pusat utama kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada kerajaan Majapahit. Oh ya, sebelumnya kerajaan Sriwijaya ini menguasai jalur laut perdagangan di Asia Tenggara ini sejak abad ke-6 hingga ke-10. Selanjutnya abad ke-13 dan 16 ada kerajaan Majapahit yang menguasai Nusantara. Ibu kota Majapahit ini ada yang tahu di mana? Di Trowulan Bu. Oh ya, betul Hizkia. Jadi kerajaan Majapahit ini memiliki ibu kota di Trowulan. Dan ini kan ada legenda ya, di Oren yang gelap ini merupakan ranah inti kerajaan Majapahit, dan di Oren yang lebih terang ini adalah negeri bawahan Majapahit. Bisa dilihat dari peta ini bahwa Majapahit itu hampir seluruh Nusantara di bawah pimpinan kerajaan Majapahit. Jadi sejak dulu
sebenarnya kita itu sudah menguasai jalur perdagangan internasional dan transportasi di Asia. Yang kedua ada kolonialisme. Kolonialisme, apa yang kalian ingat terhadap kata kolonialisme? Belanda, penjajahan Bu. Ya, betul. Ada dua negara yang paling diingat oleh rakyat Indonesia. Pertama ada Belanda, di mana pada saat penjajahan Belanda ini ada VOC yang menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Dan selanjutnya itu ada Jepang, di mana pada masa Jepang ini Jepang itu menyita kapal penting Indonesia dan menjadikan jalur sutra perdagangan internasional di Indonesia menjadi jarang dilalui kapal-kapal asing. Sebelumnya itu Indonesia terkenal oleh jalur sutra yang dilalui oleh kapal dagang dari berbagai bangsa untuk berdagang di Indonesia. Di masa kolonialisme ini terjadi kemunduran di bidang maritim Indonesia. Selanjutnya ada masa Orde Lama. Di masa Orde Lama ini yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno, mulai ditata kembali jalur maritim di Indonesia dengan adanya deklarasi Juanda dan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda. Yang kedua, di masa Orde Baru kembali mengalami kemunduran karena mengutamakan pembangunan darat. Tetapi Indonesia juga turut menandatangani UNCLOS atau Perjanjian Hukum Laut Dunia. Oke, selanjutnya ada masa reformasi hingga sekarang. Yang pertama, setelah kepemimpinan Presiden Soekarno, ada Presiden B.J. Habibie yang terjadinya deklarasi Bunaken. Selanjutnya di kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid mulai berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya di era Megawati Soekarno Putri ada deklarasi maritim Seruan Sunda Kelapa. Selanjutnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Konferensi Laut Dunia. Selanjutnya di era Presiden Joko Widodo Indonesia mulai menjadi poros maritim dunia dan ada tol laut. Nah, tadi di materi yang kita bahas hari ini ada yang namanya choke points. Kira-kira ada yang tahu choke points itu apa? Tidak Bu. Tidak Bu. Choke points atau titik-titik strategis. Berarti titik-titik ini adalah titik-titik strategis di mana 40% kapal-kapal perdagangan dunia melewati jalur-jalur ini. Ada di mana aja? Yang pertama ada di Selat Malaka, yang kedua di Selat Lombok, yang ketiga di Selat Makassar, dan Selat Sunda. 4 titik strategis ini kapal-kapal itu sering melewati karena merupakan jalur yang namanya ALKI. Apa itu ALKI? Kita bahas selanjutnya. Ya. Ini adalah ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Alur laut ini didasarkan oleh hukum laut internasional ALKI pertama. Kira-kira ada yang tahu nggak jalur ALKI pertama ini melewati mana saja? Ayo, ada yang tahu? Belum Bu. Oke. Nih, ALKI pertama, lihat di Sumatera, di utara Sumatera ini. Ada yang tahu ini namanya perairan apa? Perairan Malaka. Ya, Selat Malaka. Ini adalah salah satu jalur ALKI 1. Selanjutnya ini ada cabang lainnya. Ada yang tahu ini selat apa? Selat Sunda. Ya, betul. Berarti ALKI pertama ini melewati Selat Malaka dan Selat Sunda. Yang kedua ada ALKI di mana nih ya? Ada yang tahu ini di selat apa? Ini ada nama kotanya. Makassar. Selat Iya, Makassar. Betul, Selat Makassar. Dan ini adalah Selat Lombok. Ini kan Pulau Bali dan Pulau Lombok ya. Ini ada selat. Dan ini tadi Selat Makassar salah satu selat yang masuk choke points atau titik strategis di Indonesia. Yang ketiga ini ada cabang layang. Ada ALKI 3, ada ALKI 1, 2, dan 3.
ini merupakan jalur-jalur penting di Indonesia. Jalur ini dilewat siapa saja, kapal apa saja yang melewati Indonesia atau masuk ke wilayah Indonesia harus melewati jalur ini. Penerbangan pun juga harus melewati jalur ini. Dan pemaparan materi dulu. Dari materi ini siapa yang bisa menyimpulkan? Ya Bu, Iya, coba ini dia. jadi kalau menurut saya itu laut adalah jalur yang paling penting bagi Indonesia Bu, karena 2/3 wilayah Indonesia itu terdiri dari laut. Ya, bagus Nitya. Oke, ya. Oke, selanjutnya kalian bagi kelompok dua orang ya. Dari kelompok ini kalian diskusikan tentang materi tadi dan dibuat mind mapping. Oke Bu. Ya, Bu. Setelah pelajaran selesai baru dikumpulkan. Oke? Ya, Bu. Siap. Ini nanti lo yang ini lo spidolin aja ya, yang ini lo tebel-tebelin. Iya. Yang ini warnanya biru aja kali Ya, ya. ini. Ya, bagaimana ya diskusinya? Apakah sudah selesai? Belum Bu. Banyak Bu. Karena diskusinya belum selesai, diskusi itu dilanjutkan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Karena waktunya sudah habis. Ya, pelajaran hari ini dicukupkan sampai segini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Baik Bu. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.